Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desika Pramesti. Saya perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk badan usaha. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh penguasa perseorangan atau individu. Kelebihan: 1. Bekerjanya sederhana. 2. Semua rahasia bisa terjamin. 3. Semua keuntungan dimiliki sendiri. Kekurangan: 1. Tanggung jawab tidak terbatas, dipikul sendiri oleh pemiliknya. 2. Kelangsungan usaha tidak terjamin. 3. Kesulitan dalam mencari atau menambah modal. Badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. A. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Kelebihan persekutuan perdata dibandingkan usaha dagang adalah dalam pengumpulan modal, sedangkan kelemahannya pada penonjolan kemampuan pribadi para pengusaha dan pada kepemimpinan atau kepemilikan ganda, yang membuka kemungkinan timbulnya perselisihan. B. Firma. Firma adalah bentuk kemitraan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis antara dua orang atau lebih dengan nama perusahaan bersama. Kelebihan: 1. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi dibandingkan perusahaan perseorangan. 2. Risiko ditanggung bersama atau tanggung jawab rentang atau solider. 3. Dapat diadakan pembagian kerja antara sekutu berdasarkan keahliannya. 1. Sulit membuat keputusan karena perbedaan pendapat dari kedua pemimpin. 2. Tidak ada pemisahan properti antara hak kepemilikan dengan perusahaan. 3. Jika bangkrut, aset pribadi akan diasuransikan. CV atau komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Kelebihan: CV pada biasanya mudah dalam mendapatkan modal, karena pihak perbankan lebih mempercayainya. Kemampuan dalam bermanajer besar lebih mudah dalam mendapatkan suntikan modal, karena CV sudah populer di Indonesia. Risiko yang dihadapi ditanggung bersama. Dapat mudah berkembang karena diduduki oleh yang paling ahli di sekutu di bidangnya. Kekurangan: 1. Kelangsungan dari perusahaan tidak menentu. 2. Dapat terjadi konflik di antara sekutu perusahaan. 3. Modal yang telah ditanamkan sulit untuk ditarik kembali. D. PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kelebihan: 1. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dibandingkan dengan perusahaan persekutuan. 2. Tanggung jawab pemilik perusahaan perseroan bersifat terbatas pada jumlah modal saham yang dimilikinya. 3. Struktur organisasi lebih solid. Kekurangan: 1. Tidak terjaminnya kerahasiaan perusahaan. 2. Jumlah pajak yang dibayar cukup besar. 3. Modal perusahaan seperti biaya pendirian dan biaya organisasi lebih besar daripada persekutuan.
Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Kelebihan koperasi adalah 1. Koperasi bersifat terbuka dan sukarela. 2. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan anggota. 3. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan pembesarannya modal. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan hanya mencari keuntungan. Kelemahan koperasi adalah 1. Koperasi sulit berkembang karena modal sangat terbatas, yaitu hanya dari simpanan wajib, simpanan pokok, hibah, dan dana cadangan. 2. Ketidakcakapan pengelola dalam mengurus koperasi menyebabkan sistem dalam koperasi kurang baik. 3. Karena tidak ada pengawasan, pengurus koperasi sering tidak jujur. Perum atau perusahaan umum. Perusahaan umum atau perum adalah jenis badan usaha milik negara yang modalnya masih dimiliki oleh pemerintah. 1. Kelebihan: menangani bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta. Bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Seluruh modal dimiliki oleh pemerintah, sehingga pengawasan dan pengendalian kinerja lebih mudah dilakukan. 2. Kekurangan: masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka. Tingkat produktivitas karyawan masih di bawah perseroan terbatas atau PT. Tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum, sehingga peran mereka dalam mengatasi pengangguran yang buruk masih kurang. G. Perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan atau Perjan merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tujuan utamanya memberikan layanan kepada masyarakat. Kelebihan: 1. Menangani bidang-bidang usaha penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Tujuan utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. 3. Seluruh modalnya adalah milik negara. Kekurangan: 1. Sering terjadi pemborosan karena tidak adanya perusahaan saingan. 2. Tingkat produktivitas kurang. 3. Sering menjadi alat politik kelompok tertentu. 4. Jika persen rugi berarti negara yang dirugikan. H. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan perseroan adalah perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Kelebihannya adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruh dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Kekurangannya adalah tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.